Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan bahagia semua Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Saya Purwawati Dwiningsih, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kudus akan menyampaikan tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Bapak Ibu guru yang baik hati, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dulu, sebelum mengetahui filosofi Ki Hajar Dewantara, saya mengajar hanya berfokus pada materi dan mengabaikan perasaan senang atau tidak senang anak dalam mengikuti pelajaran saya. Sekarang, saya lebih peduli pada perasaan anak dan berusaha membuat suasana kelas lebih menyenangkan. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan tempat tinggal di mana anak berada. Dulu, sebelum mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya hanya mengajar di dalam kelas. Sekarang, saya mengajak anak-anak untuk belajar sesuai dengan kodrat alamnya. Kodrat alam anak-anak undaan adalah pertanian. Anak-anak belajar mengenai pertanian dan perikanan dalam materi sumber daya alam dan kelestarian lingkungan. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Sesuai dengan kodrat zaman saat ini, menekankan pada kemampuan anak memiliki keterampilan abad 21. Sebagai guru IPS, teknologi sangat membantu pembelajaran. Dulu saya mengajar menggunakan paper map, sekarang saya mengajar menggunakan Google Map. Dulu saya mengajari anak menggunakan kompas, sekarang anak-anak menentukan arah menggunakan kompas Android. Sekarang informasi lebih mudah diperoleh menggunakan internet daripada menggunakan buku paket. Bapak Ibu guru yang baik hati, Ki Hajar Dewantara menjelaskan, permainan adalah pendidikan. Dulu, saya mengajar lebih banyak dengan metode ceramah. Anak-anak terlihat bosan dan banyak yang ngobrol sendiri. Setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya mulai menggunakan permainan dalam pembelajaran, dan anak-anak terlihat lebih ceria dan bersemangat. Semboyan Ki Hajar Dewantara sangat terkenal. Ingarso Sontulodo yang artinya di depan memberi contoh. Inmadio Mangun Karso yang artinya di tengah memberi semangat. Keswuri Handayani yang artinya di belakang memberi dorongan. Dulu saya lebih banyak mengajar dengan berdiri di depan kelas. Sekarang saya tidak hanya berdiri di depan kelas, tapi juga berada di tengah-tengah anak, memberi semangat dan memberi dorongan ketika mereka membutuhkan dorongan. Bapak Ibu guru yang baik hati, menurut Ki Hajar Dewantara, kita harus memandang anak dengan rasa hormat. Semua yang kita lakukan berorientasi pada anak, anak yang paling penting dalam pendidikan. Dulu, sebelum mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya memberi materi dengan tingkat kesulitan yang sama pada semua anak. Saya menuntut semua anak untuk mendapatkan hasil yang sama. Sekarang, saya menerapkan pembelajaran terdiferensial. Anak-anak dengan kemampuan yang berbeda mendapatkan perhatian yang sama dengan cara yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka. Bapak Ibu guru yang baik hati, setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, yang bisa segera saya terapkan di kelas adalah lebih banyak menerapkan pembelajaran terdiferensiasi yang lebih memunculkan bakat dan minat anak. Selama ini belum banyak pembelajaran terdiferensiasi yang saya terapkan di kelas. Yang kedua, yang bisa segera saya terapkan di kelas adalah memasukkan kegiatan permainan dalam pembelajaran, agar anak-anak lebih bahagia dan bersemangat dalam belajar.
Ki Hajar Dewantara menjelaskan, pendidikan tidak boleh melupakan akar budaya. Budaya di Kecamatan Undan adalah bersih desa, kirap gunungan, kirap apem, dan munjung wong tua, yang mengandung arti gotong royong, bersyukur kepada Tuhan, berbagi, dan berbakti kepada orang tua. Diwujudkan dengan kegiatan tadarus, sholat jamaah, sedekah Jumat, dan Jumat bersih. Ajaran Sunan Kudus sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Kudus. Filosofi Sunan Kudus adalah Gus Jika, yang artinya bagus akhlaknya yang diwujudkan dengan sapa dan senyum setiap pagi. Ngaji diwujudkan dengan tadarus dan sholat bersamaan. Filosofi yang ketiga adalah dagang, yang akan segera diwujudkan dengan proyek P5 kewirausahaan.